يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal ifada wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihu lima shakala hatta fahmi innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa nuril mudhib lin nisyani bi nuri fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada ma wasi'a ilmullah. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa bil khusus yang sama kita hormati Mukarram Dr. Bapak Haji Marwi Mata'anallah bitul hayatihi, dan yang sama kita hormati Mukarram Ustaz Mulyadi, Ustaz Muhsin, Ustaz Rifai, serta segenap para guru, para orang tua, para sepuh yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan masjid yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini, Allah muliakan kita di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai masih dalam pembahasan hati, ketaatan hati. Qala al-musannif al-imam al-habib Ahmad bin al-Habsyi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Wa min ta'atil qalbi, dan termasuk daripada taat hati, wan nasihatu lil muslimin, yaitu setelah iman kepada Allah, setelah yakin, setelah ikhlas, setelah tawadhu, yaitu nasihat untuk orang-orang muslim. Al-ikhlasul qaul wal amal, menasihati mereka orang-orang muslimin harus dalam keadaan ikhlas, baik perkataan maupun perbuatan. Karena di dalam menasihati itu bisa dengan perkataan dan perbuatan. Seperti kalau perbuatan itu seperti yang dicontohkan oleh Sayyidus Sabab Ahlil Jannah, Al-Imam Hasan wal Imam Husain, si cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma wa alaihi wasallam. Suatu hari ada satu orang tua, wudunya nggak benar dilihat. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain saat itu masih kecil, pengen dikasih tahu ini orang tua, takutnya tersinggung, marah, nggak mau dengar. Karena memang sudah menjadi tabiatnya binatang, manusia, kalau dibilangin sama yang lebih muda, sama yang lebih kecil derajatnya, mereka menolak. Akhirnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bersiasat bagaimana caranya agar memberikan nasihat ini orang tua dengan cara yang baik, tidak tersinggung. Akhirnya dia siasat, dia minta tolong kepada orang tua ini. Pak, coba tolong lihatkan mana di antara wudhu kami yang salah dan yang benar. Padahal Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain udah tahu, udah bisa caranya wudhu. Tapi hanya ingin menunjukkan kesalahan-kesalahan di dalam berwudu kepada orang tua ini.
Namanya ini dakwah bil hal. Akhirnya baik Sayyidina Hasan wudu, Sayyidina Husain wudu. Akhirnya pas melihat wudunya mereka, bapak tua ini tahu kalau dia punya wudu banyak salah. Karena dia melihat apa yang telah dipraktekkan oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Akhirnya tanpa diucapkan dengan lisan, tanpa dengan ucapan, dinasihati orang tua ini, maka terima. Nah, makanya dakwah itu bilhal. Ya, menasihati kaum muslimin seperti diantaranya bi an tu'allimahum dinahum wa tu'tiya faqirahum wa tajtaniba ghasyahum, seperti kamu mengajari mereka tentang agama mereka, bersedekah kepada orang-orang fakir mereka, itu termasuk nasihat untuk kaum muslimin. Karena agama kita ini agama nasihat, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Wa tajtaniba ghasyahum, dan kamu menjauhi berbuat curang kepada mereka kaum muslimin. Seperti contoh, kalau fa idza ba'sal ahdi ghairik, kalau kita jual sesuatu kepada seseorang, maka wajib atas kita ini antadhara jami'a uyubiha, kamu menampakkan, menzahirkan semua kekurangan-kekurangan dari apa yang kamu jual. Misalnya kamu jual kain, kasih tahu ini kain ada yang bolong di sebelah sini, ada yang robek di sebelah sini, ini kurang sekian senti. Fa in akhfaitahu kunta zaliman wa ghasyan. Justru kalau kita sembunyiin, kita jual handphone, padahal ini handphone ada kekurangan, baterainya bocor atau apa segala macam, atau pernah kita servis, kasih tahu. Kalau kita sembunyikan itu semua, kunta zaliman wa ghasyan, maka kamu menjadi orang yang zalim pada saat itu, dan kamu menjadi penipu. Na'udzubillah min dzalik. Wal ghisyu haram fil bai' wa sana'i, dan menipu itu hukumnya sangat haram, baik di dalam berjualan ataupun membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Wa kadza yajibu ala man alima, begitu juga wajib bagi orang yang mengetahui barang dagangan, baik dagangan dirinya maupun orang lain, kalau ada aib tapi tidak diberitahukan oleh si pedagangnya itu, ini ada kurangnya gitu, ada aibnya, maka wajib bagi yang tahu aib tersebut untuk menjelaskan. Kita tahu nih, kita punya teman jual handphone, banyak kekurangannya, banyak yang disembunyikan. Nah, kita yang tahu kasih tahu, kasih tahu, karena kita tahu. Nah, itu termasuk daripada man ra'a minkum munkaran. Kalau kita lihat kemunkaran, wajib kita rubah kemunkaran tersebut. Nah, itu termasuk daripada nasihat-nasihat untuk kaum muslimin. Lalu termasuk daripada maksiat ketaatan hati pula as-sakha, yaitu dermawan. As-sakhiyu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun min Allah wa ba'idun min adabih wa qaribun minni, was-sakhiyu la yadkhulun nar wa ana rafiquhu. Allah. Orang yang dermawan itu dekat dari Allah, jauh dari azabnya Allah, dan dekat dariku, kata Nabi. Orang dermawan dekat dariku. Wasakhiyu la yadkhulun nar, dan orang yang dermawan tidak akan masuk neraka. Wa ana rafiquhu, karena aku nanti akan menjadi pendampingnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kita kalau udah di akhirat, makanya Anda pernah dengar salah satu doa dari Anda punya guru Al Habib Segaf Baharun, ya Allah, perlihatkanlah wajah Nabi Muhammad pertama kali ketika pertama kali engkau bangkitkan kami. Artinya apa? Ketika kita di akhirat nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad, pasti selamat. Orang yang di akhirat nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad pasti selamat, karena dia akan ikut Nabi Muhammad terus. Orang yang bersama Nabi Muhammad pasti selamat.
Apalagi di sini dikatakan, hadis ini kata Nabi Muhammad, orang yang dermawan itu ana rafiquhu. Aku ini akan mendampinginya, aku temannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Makanya dermawan itu amalan orang-orang ihsan, kaum muhsinin. Berat. Nggak sembarangan orang bisa dermawan. Makanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari minal jubni wal bukhul, dari rasa takut atau penakut, dari sifat penakut dan sifat pelit. Karena orang pelit identik dengan penakut. Nabi aja doa begitu tuh. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Wal bakhil, sedangkan orang yang pelit la yadkhulul jannah, enggak bakalan dia bisa masuk surga. Wa iblis rafiquh. Dia udah jauh dari Allah, jauh dari Nabi, jauh dari surga, dan dia enggak bakalan masuk surga. Nanti tempat di akhirat itu cuma dua, Pak. Kalau sekarang kita di sini banyak tempat, di akhirat cuma dua tujuan kita. Imma surga, imma neraka. Nggak ada yang lain. Kalau di sini kita masih bebas. Mau pilih masjid apa mau pilih kafe, terserah. Allah kasih pilihan kepada kita, mau taat apa mau durhaka. Allah kasih pilihan. Sekarang kita disuruh bebas memilih, ya Rabb, mudah-mudahan Allah jauhi kita dari kemaksiatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi nanti di akhirat, demi Allah, kita nggak bakalan bisa memilih. Di sana hanya ada surga dan hanya ada neraka. Orang yang nggak masuk surga pasti masuk neraka. Orang yang tidak masuk neraka pasti masuk surga. Nah, orang yang pelit, la yadkhulul jannah. Nabi cuma ngomong gitu tuh. Dan orang yang pelit nggak bakalan masuk surga. Berarti dia masuk mana? Masuk neraka. Wa iblis rafiquhu, dan nanti iblis yang mendampinginya. Iblis menjadi temannya. Na'udzubillah. Makanya kalau kita kagak bisa memberikan sesuatu sedekah kepada orang yang telah meminta bantuan kepada kita, jangan kita sakitin. Kalau kita nggak bisa bantu, berikan ucapan yang baik, mohon maaf, kasih senyuman, apa yang kita milikin, bilang sama dia, kita cuma punya segini, kita cuma punya ini, mau atau enggak, kalau nggak mau ya udah. Orang-orang soleh itu sangat anti, ya wabil khusus nih kayak kita nih, sekarang banyak kan yang minta-minta sekarang dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Kalau dulu nggak minta-minta kecuali sangat lapar. Makanya sampai-sampai pernah ada satu riwayat, salah satu Siti Fatimah kalau nggak salah, lagi mau makan, lagi tinggal satu korma, emang udah lapar, sisa di rumahnya sisa satu korma, yang lain udah pada makan, sisa Siti Fatimah baru makan, datang yang minta-minta, dilepein lagi tuh makanannya. Mau ini, dari itu yang tukang minta-minta mau. Emang lapar itu juga tukang minta-minta. Sekarang kan kagak, kita kasih gopek buat gerutu orang. Hah? Kemarin kejadian aneh hari Sabtu. Ala kulli hal. Ada orang minta-minta, oh banyak ini di Al-Hawi kan banyak tuh yang minta-minta tuh, ibu-ibu pada ngiter dari toko ke toko, pembeli pada dimintain. Nah, makanya tukang minta-minta sekarang kayaan dia bisa jadi. Ya kan pernah ditemuin ya sampai 30 juta di dalam kantong kresek. Kalau seseorang dia meninggal, ninggalin kantong kresek, nyatanya dalamnya duit 30 juta. Nah ini tukang minta-minta. Kalau kita lihat tukang minta-minta sekarang atau tukang minta-minta dulu ya. Ini dia minta-minta, dia bawa beras. Pak Haji, bagi sedekah aja Pak Haji, buat makan Pak Haji. Kita bilang, itu beras seliter
mungkin lebih. Kita bilang, itu ada beras, kenapa nggak buat makan? Buat lauknya Pak Haji, kacau. Aneh bilang, terus ini buat pelajaran. Aneh nggak bilang sama dia, tapi aneh jadikan pelajaran buat diri aneh dan jamaah majelis yang ikut kepada Syuf. Makanya dia terus minta-minta begitu. Kenapa? Nggak ada syukurnya kepada Allah. Udah dikasih seliter nasi kenyang buat sehari itu, Pak. Ya Allah, kalau kita lihat tuh bagaimana Siti Fatimah lagi makan korma, tahu-tahu ada yang minta, itu gimana kamu mau korma yang aku makan ini? Mau dilepehin lagi? Silakan makan. Siti Fatimah lapar, biarin. Syuf, terima korma lepehan, coba sekarang dikasih lepehan begitu. Dilempar balik, lagu apaan lu ngasih gue begini? Cuma kita diajarkan orang-orang soleh sebisa mungkin kalau ada yang minta sama kita, tukang minta-minta datang ke rumah, jangan ditolak. Datang nih ke rumah nih, siapapun, biar kata lagi pakai jas, dia minta sesuatu nih, pakai jas, pakai mobil, minta sesuatu sama kita, kasih. Karena belum tentu orang punya mobil, punya rumah mewah, pakaian bagus, dia punya uang, punya makanan di rumahnya. Betul gak? Belum tentu. ATM keblokir, utang numpuk, kreditan sono sini. Makanya nanti kalau ada yang datang ke rumah kita, tukang minta-minta, ke rumah kita jangan ditolak. Kalau kita ada, kasih. Kalau nggak ada, ya mohon maaf, ucapkan kata-kata yang baik. Karena dalam surah Ad-Duha ya, wa amma sa'ila fala tanhar. Jangan sekali-kali kita ini membentak orang yang minta-minta, nggak boleh. Udah kita kagak kasih, pakai kita bentak-bentak lagi. Orang kita kasih aja masih kagak boleh kita bentak-bentak, apalagi udah kagak ngasih kita bentak-bentak. Wala tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza. Allah taala berfirman, jangan kalian gugurkan, batalkan, hancurkan pahala-pahala sedekah kalian dengan ungkitan dan dengan ejekan yang menyakitkan. Nauzubillah. Dan lagi biasanya Allah juga mengirim ya banyak kitab-kitab daripada kitab-kitab tasawuf, ulama-ulama kita menerangkan Allah itu suka ingin menguji kita lewat yang minta-minta, Pak. Kadang Allah kirim malaikat ya, atau Allah kirim tukang minta-minta untuk meminta sebagian daripada rezeki kita. Allah utus itu emang sengaja dari ke rumah-rumah kita. Kalau kita memang ada rezeki tapi kita nggak kasih, siap-siap kita akan menderita dalam harta kemiskinan. Nah, itu Allah suka uji kita begitu. Makanya kalau ada yang minta-minta, pantangan banget datang ke rumah kita nggak kasih. Kita nggak punya uang, kasih beras. Kasih apa yang kita miliki. Dan seyogianya kita harusnya bangga ketika ada orang yang minta-minta kepada kita, minta sedekah kepada kita, bangga ketika kita punya rezeki lebih dan kita bisa membantu. Lihat bagaimana Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit baginda Nabi Muhammad SAW. Itu beliau, kalau ada orang yang datang minta-minta sedekah, itu beliau sambut seperti apa? Nggak kayak kita mukanya musam, bahkan nggak ada senyum. Lah, beliau sambut marhaban ya hamilya zadi ila akhirah. Selamat datang wahai orang yang membawa perbekalanku ke akhirat. Tuh. Disambut tuh orang yang minta-minta sama dia. Karena pada hakikatnya ketika kita memberikan dia, itu kan jadi apa? Jadi bekal kita di akhirat. Dia yang bawa tuh. Allahu Akbar. Wa husnudzan, dan termasuk daripada ketaatan hati pula yaitu husnudzan. Husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Udah husnudzan. Prasangka baik aja udah. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, maka husnudzan billah wa bi'ibadillah. Prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada manusia. Insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul. Kita kalau husnudzon Pak, enak hati.
Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, afdhalul ibadah, sebaik-baiknya ibadah adalah husnudzon kepada Allah. Itu termasuk daripada tanda hati. Ketika kita husnudzon kepada seseorang, ya, itu kita dapat pahala, Pak. Biar kata kecil, tuh orang soleh tuh kita kan husnudzon, dapat pahala kita, enak. Makanya orang husnudzon itu nggak ada salahnya. Orang husnudzon nggak ada salahnya. Kalau dia benar, dari kan husnudzon itu adalah prasangka yang baik. Ya namanya prasangka tidak ada yang pasti. Itu baru sangka-sangka. Ini orang soleh kali ini. Kayaknya contoh misalnya Ustaz Ridwan. Ana husnudzon sama Ustaz Ridwan, ini orang soleh. Orang yang dekat kepada Allah. Ana husnudzon. Ketika prasangka ana kepada Ustaz Ridwan ini benar, maka ana benar. Ketika prasangka ana kepada Ustaz Ridwan salah, kalau ternyata naudzubillah min dzalik, Ustaz Ridwan bukan daripada orang soleh, ana enggak salah. Kan husnudzon tidak pernah salah. Tetap dapat pahala. Apalagi husnudzon ke manusia, apalagi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala berfirman dalam hadis qudsinya, dalam hadis qudsi lewat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, "Apa? Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku ini bersama prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan tersebut kembali kepadanya. Kita dapat apapun, mungkin Allah ingin mengampuni dosa saya, mungkin saya ini banyak dosa, Allah telatkan doa saya di dalam kabulnya, karena mungkin saya belum pantas. Ini kan rupa-rupa sangkaan baik kepada Allah. Saya belum pantas punya mobil sekarang, mungkin kalau saya punya mobil dikasih sama Allah, sekarang saya jadi orang sombong kali. Itu kan husnudzon kepada Allah. Kenapa doa saya belum dikabulkan? Husnudzon kepada Allah. Nah, itu kebaikan-kebaikan tersebut akan kembali kepadanya. Seperti kita mimpi, bangun tidur kita mimpi buruk. Makanya kita disunahkan kalau kita mimpi buruk, di dalam mimpi kita atau mimpi apapun, maka disunahkan tafsirkanlah dengan tafsir yang baik. Maka mimpi tersebut tidak akan menjadi buruk, tapi akan menjadi baik. Makanya kalau kita mimpi buruk, selain kita disunahkan untuk niup kalau ngeludah, ntar sian kalau ada suaminya, tuh gitu ya. Ya niup gitu. 3 kali sebelah kiri, terus baca Al-Falaq, An-Nas, tidurnya pindah. Kalau kita mimpi buruk yang menakutkan, itu sunahnya. Dan jangan kita ceritain ke orang kalau kita mimpi buruk, itu sunahnya lagi. Dan kedua, kita harus husnudzon bahwa Allah tidak akan memberikan kepada kita apa-apa yang ada di dalam mimpi tersebut. Itu insya Allah nggak bakalan terjadi apa-apa. Bahkan ada doanya lagi, Allahumma la tayru illa tayruk, wa la khairu illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Itu ada doanya kalau kita mimpi buruk. Tapi kalau kita prasangka buruk, makanya Anda suka ngomel tuh ya, bukan ngomel lah, bilangin teman-teman, kalau kita pengen berpisah kan biasanya kita dibilangin apa? Hati-hati ya di jalan, hati-hati di jalan. Itu Anda selalu bilang, jangan bilang hati-hati, ucapin salam. Hati-hati ini seolah nanti berprasangka nanti Anda ada keburukan di jalan. Jangan. Ucapin aja salam, itu keselamatan buat Anda. Benar gak? Kalau kita bilang, Pak Gofur mau jalan kemana? Ke Keranji. Hati-hati ya Pak Gofur. Lah, ya kan? Jadi seolah-olah tuh perjalanan dari sini sampai Keranjinya Pak Gofur ini ada bahaya nanti di tengah-tengahnya. Itu kan sangkaan-sangkaan yang kurang bagus. Apalagi kita ngomong, Pak Gofur, perasaan saya kurang enak ini Pak Gofur kalau jalan sekarang. Kalau yang ngomong orang soleh sih boleh kita takut. Karena Nabi SAW yang suruh kepada kita, ittaqu firasyatal mu'min. Ya, fa innahu yanzuru binurillah. Nabi sendiri yang ngomong,
takutlah kalian kepada firasatnya orang yang beriman, orang mukmin, orang-orang saleh. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu melihat dengan cahaya Allah. Kalau Pak Gofur dibilang nih mau jalan sama guru ya, orang-orang saleh, Pak Gofur mau kemana? Mau Keranji, udah jangan jalan sekarang, perasaannya nggak enak, udah jangan pergi, biar dengar kata. Kenapa? Karena orang soleh itu melihat dia dengan mata hatinya hidup dengan cahaya Allah. Tapi kalau yang ngomong teman-teman sejawat, itu mah doain. Doain kagak benar. Makanya langsung palingkan gitu. Langsung alihkan. Artinya jangan ngomong begitu dong. Ngomong yang baik-baik, ucapin yang baik-baik, ucapin assalamualaikum. Nah, karena kalau kita menyangkakan keburukan, maka keburukan tersebut kata Allah akan kembali. Ente berprasangka kepada Allah baik, maka Allah berikan kebaikan. Kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah berikan keburukan. Itu hadis kursi udah kelar. Kenapa sih Allah kasih saya begini tega banget? Udah dikasih terus buruk sama Allah. Kan ada tuh begitu. Na'udzubillah. Allah nggak adil banget, astagfirullah. Itu bisa kafir itu kalau begitu. Allah itu maha adil. Nggak boleh bilang Allah nggak adil. Allah maha adil. Allah tidak pernah berbuat zalim. Lalu wa ta'zimu sya'airillah, dan termasuk daripada ketaatan hati yaitu mengagungkan simbol-simbolnya Allah, simbol-simbol agama. Masjid, Ka'bah, majelis, musalla, guru agama, ulama-ulama, para habaib, cucu-cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib dimuliakan. Para ulama wajib dimuliakan. Karena kalau nggak ada ulama nggak ada masjid lah. Nggak para ulama, para dai, nggak ada masjid, nggak ada majelis, nggak ada kita berkumpul semacam ini. Siapa yang ngajarin kita semua ini kalau bukan mereka, para ulama? Al-Quran, ilmu, kitab-kitabnya ada, semua termasuk daripada simbol-simbol agama. Wa syukru ala ni'amillah, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah. Ini termasuk daripada ketaatan hati. Kal Islam, seperti nikmat Allah diantaranya yaitu Islam, itu yang paling besar. Ya. Makanya Syekh Ibrahim bin Adham berkata, man asbaha lazimahu syukur arba'atu asya. Siapa orang yang bangun di pagi hari, maka dia harus mengucapkan 4 syukur. 4 sesuatu. Yang pertamanya dia ucapkan alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dhallan. Itu yang pertama. Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi. Segala puji bagi Allah yang telah menerangi hatiku dengan cahaya petunjuk. Wa ja'alani minal mu'minin, dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku bagian daripada orang-orang yang beriman. Wa lam yaj'alni dhallan, dan segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan aku bagian daripada orang-orang yang tersesat. Syekh Ibrahim bin Adham suruh kita ucapin ini nih tiap pagi nih. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku bagian daripada umat Muhammad. Siapa yang minta kita jadi umat Nabi Muhammad? Apakah kita minta di alam arwah, ya Allah jadikan saya bagian daripada umat Muhammad? Enggak. Kita enggak minta, tahu-tahu Allah lahirkan kita bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang terbaik dari nabi yang terbaik. Nabi Musa alaihi salam, beliau itu salah satu nabi yang unggul, mendapat gelar kalimullah yang tidak didapatkan oleh nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad dapat. Bahkan lebih daripada Nabi Musa alaihi salam, yaitu dengan Isra Mi'raj. Hanya saat Nabi Musa lah yang dapat berbicara kepada Allah. Tapi Nabi Musa segitunya ketika melihat di kitab Tauratnya
kemuliaan demi kemuliaan yang kita dapat, ya, yang kita dapat nih sebagai umatnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Musa, ya Allah ini kemuliaan untuk siapa? Untuk umatnya Ahmad. Lalu dapat lagi kemuliaan, ini untuk siapa ya Allah? Untuk umatnya Ahmad. Ya Allah kok dia umurnya pendek-pendek tapi kok pahalanya banyak banget menyaingi daripada umat-umat terdahulu. Umat siapa itu ya Rabb? Umatnya Ahmad. Jadi kan dia umatku ya Rabb? Nggak bisa, itu umatnya Ahmad. Umatnya Nabi Muhammad maksudnya kita. Nggak bisa. Banyak dia lihat kemuliaan-kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sampai pada akhirnya ya Allah jadikanlah aku daripada umatnya Nabi Muhammad. Coba bayangin. Nabi Musa alaihissalam seorang nabi dan rasul siap mencopot jabatan besarnya, jubah kebesarannya, jabatan kenabian dan kerasulannya hanya untuk menjadi kita, Pak. Sama nih kayak kita pengen Nabi Musa nggak perlu jadi nabi, nggak perlu jadi rasul, yang penting jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak dikasih izin sama Allah. Lah kita tanpa kita minta kita dilahirkan jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya lo kan kita kagak bersyukur. Makanya pantas kalau sekarang ini umat muslim seluruh dunia merayakan maulid baginda Nabi Muhammad. Bersyukur dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukur. Makanya si Ibrahim bin Adham mengatakan alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku bagian daripada umat Muhammad. Makanya ada salah satu syekh, lupa anak ulama besar, itu suatu hari lagi habis majlis di masjid, keluar, tahu-tahu ada segerombolan orang Yahudi membawa jenazah orang Yahudi juga. Ini syekh pingsan. Bangun, pas sadar ditanya, ya syekh kenapa engkau pingsan? Ketika melihat itu segerombolan orang Yahudi mengantar jenazahnya. Dia bilang, "Ani bersyukur kepada Allah, ani bersyukur kepada Allah. Ani senang kepada Allah. Karena Allah jadikan ani umat Nabi Muhammad." Allah, bisa seperti itu. Sedangkan kita sekarang merasa malu dengan Islamnya. Merasa malu dengan sunnah nabinya. Malu untuk berdakwah, malu untuk syiar, malu pakai atribut agama. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana para sahabat-sahabat terdahulu, Nabi Muhammad, mereka sangat bangga dengan Islamnya. Sampai-sampai mereka tetap bersama dengan Nabi Muhammad. Walaupun ibunya orang kafir, walaupun ayahnya orang kafir, walaupun saudaranya orang kafir, orang-orang yang dicintainya orang kafir. Bahkan di antara mereka ada yang melawan ayahnya di dalam perangan hanya untuk bersama Nabi Muhammad. Nggak mau keluar karena mereka sudah sangat nyaman dengan iman mereka, dengan Islam mereka, bangga dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau yang sangat dikenal, anak yang sangat mencintai ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat terkenal di kalangan bangsa Arab. Nggak ada anak yang sangat mencintai ibunya melebihi Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya murka, marah. Ibunya mogok makan 3 hari. Tadi dia bilang apa? Wahai Sa'ad, kalau kamu tetap ikut pada ajaran Muhammad, ikut kepada agama Muhammad, maka ibu tidak akan makan, biarkan ibu mati. Sehari tidak makan, 2 hari tidak makan. Sa'ad bilang apa? Bu, seandainya ibu mati hidup 70 kali dan selalu mengajak aku untuk meninggalkan agama Muhammad, demi Allah Bu, aku tidak akan tinggalkan ajarannya Muhammad, agama Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Sampai seperti itu gitu. Kita enggak sekarang hanya karena sembako sebungkus, sekerdus, hilang iman, hilang Islam, enggak ada kebanggaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajaran Nabi Muhammad ditinggalkan, Al-Quran dinista diam aja, Nabi Muhammad dihina diam aja. Ya Rabb. Dan yang ketiga, harus mengucapkan alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi. Dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rezekiku di tangan selain Allah. Dan yang keempat, an yaqula alhamdulillahilladzi satara ala yubi. Segala puji bagi Allah yang telah menutup atas aib-aibku. Nah, itu syukur. Ya, jadi Syekh Ibrahim bin Adham, kalau kita pagi-pagi harus ucapin itu 4 perkara itu. Ya. Termasuk daripada maksiat, termasuk daripada ketaatan hati, yaitu
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya seperti Islam, taat. Kita berbuat begini nih Pak. Ini kita bersyukur kepada Allah. Karena kalau bukan karena taufik hidayah dan kekuatan dari Allah, kita nggak bakalan bisa kumpul di majelis seperti ini, di masjid ini. Syukur. Makanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha beliau berkata, syukruna yahtaj ila syukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, itu butuh kepada syukur lagi. Kenapa? Karena syukurnya kita kepada Allah, alhamdulillah, ini adalah taufik hidayah dari Allah. Nggak semua orang bisa mengucapkan alhamdulillah, nggak semua orang bisa bersyukur, maka harus disyukuri lagi. Dan begitu seterusnya, nggak habis-habis. Sama, perbuatan taat kita seperti ini adalah termasuk daripada taufik hidayah dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus disyukuri. Apa ayatnya? Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, pasti aku tambah. Ketika kita bersyukur bisa berbuat taat, bisa ngaji, bisa dengar ayat Quran, bisa dengar hadis Nabi, bisa dengar ilmu agama, bisa berkumpul dalam kebaikan. Kita bersyukur nih. La in syakartum la azidannakum. Allah tambahin. Ntar Allah tambahin nikmat di hati kita. Makanya kenapa kok banyak orang duduk di majelis ilmu masih gersang aja hatinya, masih buta aja hatinya, masih tinggal maksiat. Iya, orang dia duduknya nggak pakai adab, nggak pakai akhlak, masih songong, hatinya kemana-mana. Makanya Allah nggak tambahin yang begitu. Inna adabi wala in kafartum inna adabi lasyadid. Biar kata dia ngaji, dia bakalan tetap dapat azab kepada Allah. Kenapa? Dia akan menjadi ahli maksiat. Dia tidak indahkan ilmu, dia tidak indahkan Nabi. Dia terus kemana-mana punya pikiran. Demi Allah, siapa orang nggak punya adab di majelis ilmu, inna adabi lasyadid, kata Allah. Makanya kalau di majelis ilmu pasang adab yang bagus, hati yang bagus. Ini adalah ilmu Nabi Muhammad yang kalian dengarkan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiy syakur, kata Allah, sedikit sekali orang daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa sairin ni'am, dan kita harus bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat Allah, yang kecil, yang besar, zahir, batin, halus, kasar, kita harus syukurin semuanya. Enggak boleh kita cela-cela. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Fatihah bil qabul wa tamam bil hadratil rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.